Silakan masuk. Terima kasih, Bu. Silakan duduk. Ya, kalau boleh tahu dengan siapa saya berbicara? Saya Wilda, Bu. Oh, Wilda, senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Wilda. Wilda, tadi kesininya sendiri apa ada yang menemani? Kebetulan sendiri, Bu. Asal Wilda dari mana? Temanggung, Bu, keseluruhan Jura. Temanggung, yang dudukannya kota tembakau itu ya? Iya, Bu. Wilda datang ke sini tahu dari mana? Saya datang ke sini atas informasi dari teman-teman saya di kampus, Bu. Oh begitu, Bu. Sepertinya Wilda datang kepada Ibu pasti ada sesuatu yang penting yang perlu untuk dibicarakan. Iya, Bu, sebenarnya saya malu ingin bercerita kepada Ibu, tapi saya akan merasa lebih malu dari terbebani terus-menerus kalau tidak berbagi cerita kepada Ibu. Baik, tindakan Wilda sudah tepat datang kepada Ibu. Dengan senang hati, Ibu akan seoptimal mungkin untuk dapat membantu Wilda. Kalau boleh tahu, apa yang bisa Ibu bantu? Bagaimana ya, Bu? Wilda tidak usah ragu, tidak usah perlu khawatir, ceritakan saja yang sebenarnya sehingga nantinya Ibu akan dapat membantu dengan optimal. Baik, Bu, sebenarnya ini masalah keluarga saya, Bu. Selain punya ibu kandung, saya juga punya ibu angkat dan saya sangat sayang keduanya. Tapi akhir-akhirnya ini saya merasa diajukan oleh ibu kandung saya karena saya terlalu dekat dengan ibu angkat saya sehingga beliau merasa perhatian saya hanya tercurah untuk ibu angkat saya, Ibu. Lalu apa mengganggu perasaan Wilda? Saya bingung, Bu. Sebenarnya saya bukannya sengaja tidak memperhatikan ibu saya, tapi memang waktu itu saya diajak untuk jalan-jalan yang waktu bertempatan dengan ibu. Saya tidak enak badan. Dalam pemikiran saya, waktu itu kan masih ada ayah dan adik yang bisa menjaga ibu saya, sedangkan ibu angkat meminta saya untuk menemani pergi karena tidak ada yang menemani. Jadi bukan saya yang sengaja menjauh dari ibu kandung saya. Ibu mengerti apa yang Wilda rasakan. Sebenarnya saya sangat menyesal sekali, Bu. Kalau tahu akan seperti ini terjadi, saya akan menolak diajak pergi oleh ibu angkat saya. Maksud Wilda seperti ini itu bagaimana? Apa bisa diceritakan pada Ibu? Ya, Ibu, jadi ibu saya sikapnya agak acuh pada saya, padahal dulu setiap akan balik ke Solo saya selalu dibekali masakan ibu, jajanan yang banyak, buah-buahan dan lainnya. Tapi sekarang tidak pernah lagi. Sikap yang lebih jelas terlihat ketika sarapan pagi. Biasanya ibu selalu menyiapkan sarapan dan membuat susu ketika saya di rumah. Namun semuanya tidak pernah lagi, yang dibutuhkan hanyalah adik dan ayah saja. Setelah terjadi itu dan ibu sepertinya hanya sayang kepada adik saya. Sangat kecewa dengan sikap ibu yang berubah drastis itu. Mengapa tidak mendengar penjelasan saya dulu, tapi malah langsung menyalahkan saya terus, Bu? Berarti Ibu Wilda berubah menjadi acuh dan tidak peduli lagi dengan Wilda semenjak Wilda berpergian dengan ibu angkat Wilda, betul begitu? Betul, Bu, dan tidak nyaman sekali.
membuat saya jadi malas untuk pulang ke rumah dan lebih betah di kosan saja, Ibu. Bagaimana dengan Ayah Wilda? Apa Wilda sudah pernah berbicara dengan Ayah Wilda? Sudah, Ibu. Saya menumpahkan ke seluruh kesah saya kepada ayah saya dan beliau sebenarnya memaklumi tindakan saya karena bukan maksudnya saya mengajukan Ibu dikala beliau sakit. Selain itu, apa saja yang Wilda bicarakan dengan Ayah? Ayah saya menyarankan saya untuk tetap sabar dan maklumi sikap ibu saya, juga disuruh ayah untuk segera minta maaf ke ibu. Tapi saya juga agak berat, Bu, masalahnya. Saya juga kecewa dengan sikap ibu. Saya langsung menunduk sepenuhnya masalah ibu. Baik, adik Wilda masih berat untuk meminta maaf karena menganggap semua tidak sepenuhnya salah Wilda. Betul begitu? Iya, Ibu. Bagaimana hubungan Ibu Wilda dengan ibu angkat Wilda? Hubungannya baik, Ibu, tapi tidak terlalu dekat karena ibu tidak terlalu senang saya dekat dengan ibu angkat saya, karena ibu masih menganggap ibu angkat saya tetaplah orang lain bagi saya. Lalu Wilda apa juga sudah bicara tentang masalah ini dengan ibu angkat Wilda? Belum, Ibu. Beliau malah belum tahu dengan masalah saya ini. Saya tidak harus berkeluh kesah dengannya karena ini masalah keluarga saya. Kenapa saya malah mengikuti beliau di dalam masalah saya ini? Ya, saya rasa memang keputusan Wilda sudah bagus, tapi yang masih bingung. Iya, Ibu mengerti. Wilda pasti masih ada pertentangan batin antara meminta maaf, namun di hati Wilda mengatakan bahwa sebetulnya bukan sepenuhnya salah Wilda. Betul demikian? Iya, Bu, tapi sebagai anak saya juga menyayangi ibu saya. Besar sayang Wilda kepada Ibu. Sangat sayang ibu buat saya segalanya. Momen apa yang mengingatkan Wilda dengan sosok Ibu? Bagi saya ibu itulah adalah teladan saya yang paling hebat. Ibu yang mengajarkan saya bermain sepeda, ibu yang mengantarkan saya sekolah, ibu yang menjahit baju saya yang sampai robek sampai larut dalam, ibu yang selalu menyiapkan sarapan, dan ibu juga yang menggendong saya di waktu sakit tanpa pernah mengeluh. Saya jadi ingin memeluk ibu saya erat-erat dan mengatakan bahwa saya sangat menyayanginya dan tidak ada pernah menggantikan sosok di hati ibu. Begitu besar cinta Wilda kepada Ibu. Iya, Ibu, seharusnya saya menuruti kata-kata ayah untuk segera minta maaf kepada Ibu. Terlalu egois jika saya tetap keras kepala pada keyakinan yang salah ini. Baik, saya rasa memang itu yang harus dilakukan anak untuk menunjukkan baktinya kepada seorang ibu. Saya mendapatkan kesan bahwa Ibu Wilda sebenarnya merasa khawatir kalau putrinya beralih perhatian kepada yang lain dan melupakan ibunya sendiri. Iya, Ibu, saya sudah menyadari sekarang.
Kedengarannya, Wilda sudah tidak ragu untuk meminta maaf kepada ibu. Lalu, kapan akan mencobanya? Insya Allah nanti setelah pulang dari seminggu, meskipun hanya lewat telepon saja. Nanti saya akan mencobanya dulu, baru kalau pulang ke Temanggung saya akan minta maaf kepada ibu lagi secara langsung. Baik, bagaimana perasaan Wilda setelah berbincang-bincang dengan ibu? Sudah merasa punya semangat dan keberanian, baru mulai menyadari bahwa sebagai anak sudah selayaknya saya memahami betul bagaimana perasaan ibu saya kepada saya. Bagus, sudah seharusnya memang seperti itu. Baik, apa masih ada yang perlu Wilda sampaikan lagi kepada ibu? Saya kira cukup, Bu. Dan terima kasih atas waktunya yang telah disediakan oleh saya sekarang. Saya sudah tahu bagaimana seharusnya saya bertindak. Ya, sama-sama Bunda, sudah kewajiban saya membantu dan mendoakan semoga hubungannya membaik seperti semula. Amin, Bu. Kalau begitu saya pamit dulu ya, Bu. Oh iya, silakan Bunda. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam.